kita memasuki masa prapaskah, pantang dan puasa ini dengan satu kesadaran bahwa saya sementara berjalan bersama Tuhan untuk menemukan makna terdalam identitas kita sebagai orang-orang terpilih, terpanggil di dalam nama Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Joyce Rapp pernah mengatakan demikian. Aku takjub melihat betapa sederhana dan agungnya selubung jiwa ini yang suatu hari akan kembali menjadi debu dan hanya debu. Ungkapan ini mau merangkai seluruh perayaan Hari Rabu Abu ketika kita memasuki masa prapaskah, masa pantang dan puasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini, tatkala kita memasuki masa prapaskah, mau menggambarkan kepada kita semua satu perjalanan panjang, perjalanan di dalam iman. Perjalanan selama 40 hari. Masa ini mengingatkan kita akan 40 hari dan 40 malam Yesus berdoa dan berpuasa di padang gurun sebagai persiapan untuk pelayanan mewartakan kerajaan Allah. Pada masa prapaskah ini kita diajak untuk bertobat, berkorban, dan mengubah diri. Injil hari ini memberikan 3 praktek penting selama masa prapaskah: doa, puasa, dan sedekah. Yesus mengingatkan kita bahwa melakukan praktek ini tidak boleh dilakukan untuk pamer atau menonjolkan diri dan mencari pujian seperti yang dilakukan para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, melainkan dengan niat yang tulus serta semangat kasih kepada Allah dan penyesalan atas dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Praktek pertama adalah doa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Hal ini penting dalam kehidupan rohani kita. Dengan doa, kita boleh mengarahkan tujuan hidup kita menuju kepada Sang Khalik. Namun terkadang doa dapat digerakkan oleh cinta diri dan berpusat pada diri sendiri. Seringkali kita harus jujur, kita hanya berdoa saat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Maka kita perlu di masa prapaskah ini memurnikan motivasi dan niat kita dalam berdoa. Jangan lelah untuk terus berdoa. Yang kedua adalah puasa. Puasa merupakan bentuk pengorbanan. Dengan berpuasa kita belajar untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita, nafsu-nafsu yang tidak teratur, dengan satu praktek penyangkalan diri. Puasa juga bisa membantu kita untuk merasakan sakit, kekurangan, dan penderitaan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berpunya,
sehingga membuat kita lebih berbelas kasih dan peka terhadap kebutuhan mereka. Namun puasa itu bukan hanya berpantang dari makanan, minuman tertentu, tetapi juga dalam segala kegiatan dan keinginan dosa yang membelenggu kita. Doa dan puasa tidaklah cukup. Bahkan Tuhan sendiri melalui Yesaya mengatakan bahwa puasa yang Dia inginkan adalah menolong orang miskin, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, memberikan kebebasan kepada para tawanan, dan semua tindakan belas kasih lainnya. Oleh karena itu, puasa dan doa menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan ketika kita siap membantu saudara dan saudari kita yang sangat membutuhkan. Praktek yang ketiga adalah sedekah atau berderma. Ini bukan sekadar memberi sedekah, memberi apa yang kita punya, tapi ini benar-benar tentang mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang miskin, yang sakit, yatim piatu, yang terlantar, dan juga mereka yang difabel. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam misa Rabu Abu kita akan menerima abu di dahi kita. Abu yang dibubuhkan, ditandai di dahi kita, mengingatkan kita akan dosa dan kelemahan kita sebagai manusia. Kita menyadari kerapuhan kita, kelemahan dan kekurangan kita. Kita mau diingatkan Tuhan bahwa dari debu engkau berasal, dan kepada debu engkau akan kembali. Tuhan mengarahkan kita agar meninggalkan dosa-dosa dan keinginan kita yang kuat untuk mengikuti Yesus dengan lebih dekat dan setia. Berpalinglah dari dosa dan percayalah kepada Injil. Selama masa Prapaskah kita diminta untuk berhenti sejenak, lepas sejenak dari berbagai kesibukan setiap hari dan kekhawatiran duniawi. Sesibuk apapun, kita tidak boleh melupakan rumah dan tujuan akhir kita yang sejati, yakni bersatu dengan Tuhan di surga. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mari kita mengambil waktu selama masa Prapaskah ini yang diawali pada hari ini. Kita mau masuk di dalam satu retret agung, satu perjalanan rohani bersama Tuhan untuk melihat diri kita dalam doa, puasa, dan bersedekah. Kita mau memurnikan seluruh perjalanan hidup iman kita, bahwa kita semua bisa menjadi saudara dan saudari kalau kita membangun satu solidaritas di antara kita. Solidaritas di atas iman, harapan, dan kasih. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki masa Prapaskah, pantang dan puasa ini dengan satu kesadaran bahwa saya sementara berjalan bersama Tuhan untuk menemukan makna terdalam identitas kita
sebagai orang-orang terpilih, terpanggil di dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.